Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Ramadhani. Saya dari kelas C2, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya akan sedikit membahas tentang Fawatihus Suwar dan ilmu munasabah Al-Quran. Yang pertama, Fawatihus Suwar. Fawatih sendiri merupakan jamak dari mufrad fathun yang artinya pembuka, dan suwar merupakan jamak dari mufrad suratun yang artinya surat-surat di dalam Al-Quran. Secara gamblangnya, fawatihus suwar adalah pembuka-pembuka di dalam Al-Quran. Menurut Imam Az-Zarkashi, ada 10 macam bentuk fawatihus suwar di dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh Al-Adqalani. 10 macam bentuk fawatihus suwar. Yang pertama, menggunakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atau al-istifta'u bil adna. Ada 2 redaksi. Yang pertama menggunakan pujian hamdalah seperti surat Al-Fatihah, surat Fatir, surat Al-Kahfi, dan juga ada yang menggunakan redaksi tabarok seperti surat Al-Furqan dan surat Al-Mulk. Yang kedua, dengan menggunakan ahruful muqatta'ah, artinya huruf-huruf yang terputus, seperti misalkan alif lam mim, yasin, nun, qaf, dan lain sebagainya. Itu termasuk surat yang dibuka dengan menggunakan huruf muqatta'ah. Yang ketiga, al-istiftahu bin nida, artinya dibuka dengan menggunakan panggilan. Panggilan di sini ditujukan untuk 3 objek. Yang pertama ditujukan kepada Nabi dengan menggunakan redaksi ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudzakir, dan ya ayyuhan nabi. Yang kedua ditujukan untuk orang-orang beriman dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga ditujukan kepada manusia pada umumnya, yaitu dengan menggunakan redaksi ya ayyuhan nas. Kemudian yang keempat, al-istiftahu bil jumlah al-khabariyah, dibuka dengan menggunakan kalimat-kalimat berita. Di sini khobar ada 2 jumlah. Yang pertama jumlah ismiyah atau nomina, seperti di surat At-Taubah, Az-Zumar, Muhammad, Fathah, Ar-Rahman, Al-Haqqah, Al-Kautsar. Dan jumlah fi'liyah di surat Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamar, Al-Mu'min, Al-Anbiya, Al-Mujaddalah, Al-Ma'arij, Abasa, Al-Bayyinah, Takatsur. Yang kelima, al-istiftahu bil qasam, dengan sumpah. Sumpah di sini juga ada 3 macam bentuk sumpah. Yang pertama, sumpah dengan menggunakan benda yang di langit, seperti al-buruj, seperti apalagi di sini disebutkan al-buruj, kemudian an-najm, at-tariq, al-buruj. Dan yang kedua dengan menggunakan benda-benda yang ada di bumi, seperti surah At-Tin, Al-Adiyat. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan menggunakan waktu, seperti wadduha, wal-laili, wal-asri, begitu. Dan yang keenam, al-istiftahu bisyart, yaitu dibuka dengan menggunakan kalimat syarat. Yang kita ketahui kalau ada syarat harus ada jawabnya, seperti al-insyiqaq, at-takwir, al-infitar, dan al-waqi'ah. Dan yang ketujuh, al-istiftahu bil amr, dibuka dengan menggunakan kalimat perintah, seperti al-kafirun, seperti al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Yang kedelapan, al-istiftah bil istifham, dengan kalimat pertanyaan. Pertanyaan ada 2 macam. Pertanyaan
pertanyaan yang positif seperti An-Naba, Al-Ghasyiyah, Al-Maun, dan yang kedua pertanyaan negatif seperti Al-Insyirah dan surat Al-Fil. Yang 9, Al-Istiftahu bid-du'a, dibuka dengan menggunakan doa seperti surat Al-Mutaffifin, Al-Lahab, Al-Humazah. Yang ke-10 yang terakhir, Al-Istiftahu bit-ta'lil, dengan alasan. Di sini disebutkan seperti surat Al-Quraisy. Yang berikutnya tentang munasabah Al-Quran. Munasabah artinya adalah musyakkalah, keserupaan atau muqarrabah, kedekatan. Bentukan kata dasar dari nasabah berkisar seputar ittisal syai' bisyai', artinya hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Macam-macam munasabah ada 3 macam. Yang pertama, munasabah dalam satu surat seperti surat Al-Fatihah. Kita contohkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ayat berikutnya kemudian ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, munasabah dalam 2 surat seperti akhir surat daripada Al-Isra dan awal surat dari awal surat dari Al-Kahfi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, munasabah umum. Munasabah umum ini keterkaitan hubungan antara seluruh Al-Quran. Di sini dijelaskan seperti surah An-Nisa dan surat Al-Hallaj, keduanya sama-sama menggunakan pembuka ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang membedakan adalah kalau An-Nisa disebutkan di dalamnya asal mula penciptaan dan kehidupan manusia, sedangkan di surat Al-Hallaj akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.